Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para alim, para asatizah, para orang tuaku sekalian, hadirin wal hadirat jamaah maghrib dan insyaallah jamaah isya yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah malam hari ini kita membaca-baca kembali riwayat-riwayat yang pernah kita baca. Di Sahih Bukhari Muslim ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, mertua sekaligus khalifah yang kedua. Qala Rasulullah SAW, Sayyidina Umar di sini mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Rasulullah pernah mendatangi tawanan perang. Fa idza imra'atun minas sabyi tas'a. Idza wajadat sabyan fis sabyi akhadathu fa alzaqathu bi batniha. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan dari tawanan perang itu ke sana kemari. Idza wajadat sabyan, jika melihat anak kecil di tawanan perang itu, akhadathu, nala yarwananae, fa alzaqathu bi batniha, kemudian nakak dawi, fa arda'athu, kemudian dia menyusukannya. Apa yang dilihat oleh Rasulullah ini? Jadi ceritanya ini Rasulullah mengunjungi tawanan perang, kemudian setelah sampai di sana, naite kunabita si dimakunrai, kesana kemari, rupanya ini adalah seorang perempuan yang kehilangan anak bayinya. Entah apa yang menyebabkan sehingga anaknya hilang. Idza wajadat sabyan minas sabyi akhadathu, apabila dia mendapatkan anak, dia ambil kemudian disusuinya. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, bersabda kepada para sahabat, Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Wahai sahabat, apakah kalian kira-kira yakin atau berpendapat bahwa yaromatu yaroibue relai patame anak-anak koranaka? Kira-kira menurut kalian itu ibu tadi, maukah kira-kira itu ibu memasukkan anaknya ke neraka? Kira-kira. Jadi ini Rasulullah mengajak sahabat untuk menghayalkan ini ibu. Relakah kira-kira atinna napatama ya ruanakna ukuranaka. Kulna, maka dari Sayyidina Umar pada makadamana ngi la wallahi, tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak akan ya Rasul. Maksudnya ini tidak mungkin seorang ibu rela memasukkan anaknya ke neraka. Ia rola lagi dengan anaknya, nak kesana kemari. Orang sekarang mengatakan stres itu ibu. Waqala, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang luar biasa bagus didengar. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh ya rupa pujinna pungala ta'ala kuatanna ya sefi daripada papujinna yero yundoe kuanakna yero tedengyonna. Iyaro papujinna pungala ta'ala koidi atanna nasanabita ya sepi daripada papujinna indoe ku anakna.
Jadi kalau kita mau menggambarkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, di Al-Fatihah diulangi 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maraja kamase na niya masarumak kamase kuatanna. Kira-kira menurut kita gambarannya kasih sayang Allah ke kita itu kayak apa? Rasulullah dengan bahasa yang bisa dipahami oleh sahabat waktu itu, melo ika miseng, rajanna papujinna pungala ta'ala ko idi atanna. Ita yaro papujinna yaro indo yonna, tadeng yanakna. Itan. Yase pi papujinna pungala ta'ala ko idi daripada papujinna yaro indo yonna ko anakna. Sebenarnya akal kita untuk membayangkan kasih sayang Allah itu tidak akan bisa sempurna. Nasabak taliwa rajanna, kasih sayang Allah, pengasih penyayangnya Allah Maha. Bahasa Indonesia mengartikan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akal kita ini sebenarnya tidak akan bisa menjangkai semuanya. Jadi Rasulullah melo na papahangi umatna, sahabat waktu itu termasuk na hindi. Melo kaki miseng. Rajanna papujinna pungala ta'ala ko idi mana? Itan yaron naun indoe, tadeng yanakna. Stres. Tidak mungkin ibu itu rela memasukkan anaknya ke dalam api neraka. Yase pi papujinna pungalla ta'ala kuatanna daripada papujinna indok tamana ngakoi di anakna. Bayangkan mama sendiri. Kira-kira rela mama memasukkan ke neraka, tidak mungkin. Yase pi pungalla ta'ala ciana untuk patama ke ukuranaka. Ini adalah gambaran Rasulullah yang begitu mudah dicerna, sedangkan mama kita saja sangat sulit dibahasakan kasih sayangnya oleh kita sebagai anak. Orang Indonesia mengatakan kasih sayang ibu kasih sayang anak sepanjang galah, kasih sayang ibu sepanjang jalan. Jalan nanti agak cepat, tidak ada ujungnya. Ya. Itulah kasih sayang ibu dibandingkan kasih sayang anak yang digambarkan oleh peribahasa sepanjang gala ya, maponcok mi. Ya. Ada nanti orang-orang yang sudah bisa dikalahkan kasih sayang ke ibunya oleh kasih sayangnya ke anaknya, kasih sayangnya ke istrinya. Kalau mama tidak ada. Kalau anaknya sakit, dia mengatakan, puang, coba nawat nilai pelete lasan anakku, iya. Itulah kasih sayang ibu. Rupanya kacaui. Ada yang lebih tinggi dari kasih sayang ibu, yaitu kasih sayang Allah. Semoga hadis ini memberikan rasa di hati kita bahwa makkur balik pun Allah Ta'ala batena pojiki. Jadi jangan digambarkan Allah itu kejam, Allah itu mudah marah, Allah itu kasar, tidak seperti itu. Bayangkanlah mama tak, ya asepi pun Allah Ta'ala daripada indok tak. Tentu ini pembahasannya akan panjang, maragaraga bentukna kasih sayang popujinna pun Allah Ta'ala koi di atanna. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan amalan-amalan sebagai bentuk kasih sayangnya dengan pahala yang disiapkan begitu besar. Itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah untuk diterangkan semua dari saking luasnya itu kasih sayang Allah. Di antaranya, napasadiangi pun Allah Ta'ala amal saleh yang kalau dikerja taliwa rajana apalanna. Dan inilah yang selalu kita bahas di pengajian rutin kita. Salat, puasa, zakat, dan kebaikan yang kita kerja ada tersimpul di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Nabi, maka dari Nabi SAW yarutu tomatewe nareko patama ke burukna fa ingkana mu'minan nareko yaro tomatewe toselleng maka singya gamana na tulima pakasingya gamana kanatis salatu inda ra'sihi yaitu sempajanna angkan itu jagaiwi o qaulunna wasyamu an yaminihi puasa di kanannya wazakatu an shimalihi zakat di kirinya wa kana fil khairati minal ma'rufi wassilah amala dicenna sesaing kamana ngekuajena
di alam kubur ini. Narekomadepe malaikat nasan Nabi tamelo callai dari arah kepalanya. Qalatis salatu mattai sempajang. Maki bali madhal, dari arah kepala ini tidak boleh malaikat masuk. Seandainya diterangkan, iya jagaiwi. Nah suruh kapung Allah Ta'ala jagaiwi pada batena jagai kawatun na tuo. Pas sempajang i malaikat, pas sempajang ye. Iya sempajanna. Nah suruh kapung Allah Ta'ala jagaiwi pada batena jagai ka. Entahlah. Kita tidak bisa bayangkan kayak apa modelnya nanti itu salat yang seperti dalam hadis. Ini hadis sahih ini. Itu bagian dari rahmat Allah karena ke alam kubur nanti di antara manfaatnya ternyata yoro sempajangi jagaiki okoluta. Nah, ini juga menjadi pemikiran buat kita menyayangi anak bukan dengan menuruti kemauan-kemauannya. Di antara sayang anak itu adalah bagaimana salatnya anakku. Bagaimana kalau orang tidak ada salatnya? Ketika malaikat datang dari arah kepalanya, tidak ada yang jaganya. Karena Rasulullah menjelaskan seperti ini dalam hadisnya. Wasyamu an yaminihi, lete malaikat dari sisi kanan. Agan namate, puasanya. Puasa fardunya, Ramadannya, puasa sunnahnya. Malaikat pindah ke kiri, sekena, seke pitarana, zakat malnya. Wa kana fi'lul khairat, amal decenna sesai, ngajinna pasti dekana, pegau decenna kepada narupatau, maka Nabi tang kamana kewajena. Ucapan yang ada dalam hadis itu ketika malaikat mengazab itu ke dia, sama-sama. Tidak ada redaksinya beda. Agami adana, maki bali madkhal. Dari arah saya tidak boleh ada masuk. Hanya begitu dalam hadis. Maki bali madkhal. Dari sini tidak boleh masuk. Betuanna, tidak boleh malaikat masuk menyiksa dia dari sini. Kami ini puasanya, kami ini zakatnya, kami ini amal kebaikannya. Dia menjaga kebaikannya waktu dia hidup, maka sekarang saya disuruh menjaga dia. Apa lanjutan hadisnya? Itu dami boleh. Akhirnya disuruh duduk, kemudian dijalanjuskan dengan hadis yang berikutnya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalau selesai pertanyaan nanti ditingkarengi tangga surga. Itu diantara kasih sayang Allah disediakan amal. Jadi orang yang tidak pernah mempelajari ini nasa ngilai pakan rasa-rasa. Agak kata nepon ta'ala nepan rasa-rasa kiye. Ilo mopi matindo na suruh kimoto masempaja. Maja makina suruh kilo ke masempaja. Dan seterusnya. Oh itu orang tidak paham, tapi inilah untungnya pengajian karena yang memberikan ceramah juga akhirnya mengaji juga Bapak Ibu. Jadi membaca dalil ini. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Pernah saya sampaikan pengajian sebelumnya bahwa wedi jadi idi biasa kewetan na indok ta makutan toki kupung Allah Ta'ala. Aga guna-guna na pancaji pung Allah Ta'ala ajewe, 5. Saya sudah sampaikan di mimbar ini pengajian sebelumnya. Guru saya mengatakan bahwa itu ada riwayatnya, tapi saya belum baca di buku apa guru saya lupa tanya, di buku mana ini. Maka saya tidak bisa menyebut bukunya. Saya tidak bisa menyebut riwayatnya, tapi guruku makada, kodanga, engkatu nasir riwayat makutana ya rupunganana au kuwetange, au kupung Allah Ta'ala. Aga pakutanana, puah, aga guna-gunana ya 5. Waktu dalam perut, sebelum keluar. Aga gunana pancaji 5 ya, dia lo pakai. Aga gunana aja dia lo pakai. Aga gunana timuku ya, dia lo pakai. Aga gunana mata dia lo pakai. Dijawab oleh Allah, sak barak mokko jolo mu itamotu matu ake gunangena. Benar saja. Setelah keluar kita, ini kita rasakan. Dulu waktu dalam perut, apa gunanya? Apa gunanya tangan? Apa gunanya kaki ini? Apa gunanya perut ini tidak aku pakai? Mau makan hanya lewat tali uterus. Makanannya ibu masuk ke dalam badanku. Oksigen tidak perlu saya pakai hidung. Dari tali pusat uterus.
dari hirupannya mamaku masuk ke badan saya. Untuk apa hidung ini? Pakai bahasa sabar mau kojolo, kita mau matu. Benar saja. Ternyata setelah kita keluar dari perut mama, bayangkan saja bagaimana seandainya tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada mata, tidak ada perut, tidak ada mulut, tidak ada gigi. Bagaimana kira-kira? Ini menjadi pemandangan, satu renungan. Makutoni tu amalae. Jadi agi-agi na podangi kupung Allah Ta'ala, tidak usah protes. Amal-amal yang ada di dalam Al-Quran itu tidak perlu kita tahu alasannya, kata si Sa'rawi. Aja na tamak kutana, magi ro magaribi telur rakang, magi isap parakang, magi na subuh dua mi. Kata si Sa'rawi ahli tafsir, tidak perlu kita semua alasannya kita tahu. Ada beberapa amal yang akan kita tahu alasannya, di antaranya adalah puasalah maka kamu akan sehat. Akan tetapi tidak semua perintah Allah kita harus ketahui rahasianya. Jalankan saja. Makutoni ta'ala, makutoni tu amalaila suroko. Itu bagian dari kasih sayang saja. Kerja saja. Muita motu matu aki gunanya. Masuk dalam kubur. Wah, ternyata begini pelik gunanya salat. Aduh, ternyata begini kalau orang tak puasa di sini lagi lagi kepuangi. Kalau seperti itu baru mau naik. Jadi di alam barzakh sana itu diceritakan oleh Al-Quran, mereka minta mau naik sini. Karena waktu di atas selalu protes-protes. Untuk apa salat, untuk apa puasa, untuk apa zakat, untuk apa. Padahal Allah mengatakan kerjakanlah ini, nanti kamu lihat hasilnya. Di dunia ini hanya sekian persen yang bisa kita dapat hasilnya, seperti sempajang. Apa hasilnya? Sekian persen saja. Di antaranya adalah ketenangan batinia. Matandangnya dia itu di antaranya adalah wasileknya yaitu sempajatta, ketenangan batinnya. Tapi itu bukan balasan segala-galanya. Di mana nanti kita tahu balasannya? Nanti di alam berikutnya. Jadi amal yang diberikan oleh Allah itu tanya melok apa anda serasa. Papu jinna pungala ta'ala koidi. Bisa kita gambarkan contohnya bisa. Apa itu? Orang tua mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Berapa kau nak masuk di sana di polisi? Bagaimana caranya masuk di tentara? Bagaimana kau masuk menjadi PNS? Bagaimana kau menjadi pengusaha? Bagaimana? Orang tua terlibat di dalam pencarian pekerjaan ini. Itu adalah salah satu di antara kasih sayang orang tua kepada anaknya. Pas sekolah kau nak, tengok kau mau sekolah, mau ke luar negeri, saya siapkan dananya. Apa yang dipikirkan orang tua? Nanti di antaranya adalah ada kehidupan setelah dia menjadi orang. Setelah berpendidikan di dunia, di kubur, dan di akhirat. Memberikan pekerjaan itu salah satu bagian dari papoji. Maka kewajiban-kewajiban yang ada di kita ini tidak bisa diartikan sebagai melu mapan rasa-rasa. Maka pengalat ta'ala, jama mu jolo, mu itu matu gunana. Agak gunana matu, mu itu matu. Seperti bayi yang protes dengan anggota badannya tadi. Itu hanya contoh kiasan saja. Yang berikutnya, Bapak Ibu, di antara kasih sayang disebutkan oleh kitab Tanwir adalah ini malaikat kiri kanan ini yang kanan rakib mencatat kebaikan. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dia gak ada nalapak lila kecuali yang kemana nauki rakib sama atid. Ini atid yang di kiri, rakib yang di kanan. Ini masing-masing kita ada rakib atid tak. Jadi lebih banyak malaikat daripada manusia. Karena satu orang minimal dua, rakib atid. Dan ini kita masing-masing punya rakib atid. Ternyata dari kasih sayang Allah yang diterangkan oleh kitab Tanwir adalah di antara kasih sayang Allah. Iya kodece najama langsung dicatat oleh rakib ini. Langsung dicatat. Yanu masih dekat, yanu masuk pajang, yanu mau puasa, yanu mau pigo deceng. Langsung dicatat, tidak ada jeda. Begitu berbuat kebaikan, langsung catat. Nah bilang kitab Tanwir, tapi kalau atid pada gilirannya dia kerja, ditahan oleh rakib. Ini orang melakukan kejahatan. Kata rakib, jolok. Aja muki jolok. Wa kana al-yaminu amiran. Ini yang kanan ini menjadi punggawana, ini atid yang kiri. Maksudnya, kalau ada orang berbuat jahat, tidak langsung dicatat. Kata malaikat rakib, jolok. Intazirisa. Tunggu beberapa saat. Kalau dia tobat, jangan dicatat. Ada dalam kitab Tanwir dijelaskan.
Bahkan ini jangankan berbuat baik. Napai mania, melok kak mas sempaja subuh baja, kemudian melok kak mas sikri tajengi salat israk ibarat. Mania, na catak meman ni apalanna ko malaikat rakib. Ini bagian dari Rahmanur Rahim. Papujin na Allah Ta'ala ko ini. Tetapi kalau kejahatan yang dikerja, mania, depa. Bahkan sudah dikerja, depa lay catai. Disuruh tunggu. Tajengi jolo. Jangan sampai dia tobat, ia kotobai, ajak namu catai. Kasih sayang Allah. Bahkan ini ada hadis, ini hadis Sahih Muslim. Alhamdulillah kita carilah hadis-hadis yang Sahih Bukhari Muslim, biar dalil-dalil pengajian kita ini kokoh. An Nabi Hurairah, An Nabi Musa, ya yang ini Nabi Musa Al-Asy'ari, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya Rabbul Allah Ta'ala nasan nabitta, yabsutu yadah. Yabsutu yadah itu kalau diartikan kasar begini, membentangkan tangannya. Tapi ini bahasa kiasan, mata jengi. Majapu pung Allah Ta'ala ya besutu ya tahu mata jengi pung Allah Ta'ala akan atajeng. Liyatuba musi'un nahar. Ya kawenni pung Allah Ta'ala tame wenni mata jengi pung Allah Ta'ala liyatuba musi'un nahar. Siapa yang berdosa tadi siang? Siapa yang melakukan dosa tadi siang? Kalau dia tobat malam ini, saya ampuni. Hapus catatannya. Jadi mata aja, tame maghribi, mata aja pung Allah Ta'ala. Ni gasion naro atakuro. Ya kalau tobat malam ini, laita aja ngiletu subuh, laita aja kupung Allah Ta'ala. Adakah istighfar di dia, dari dia? Kalau ada istighfarnya, dihapuslah catatan amalnya oleh malaikat atid. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Besok siang, masuk subuh, besok siang, yabsutu yadah. Mata aja si pung Allah Ta'ala liyatuba musi'ul lail. Siapa yang berdosa tadi malam, kalau siang ini dia beristighfar mohon ampun pada Allah, niat tidak mengulangi lagi, maka catatan dosanya akan dihapus oleh malaikat atid. Inilah bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Belum berbuat baik, napai man niat lay catat meman beceng. Apalagi berbuat baik langsung lay catat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, langsung dikali lipatkan 10. Semua amal wal hasanah bi asyri amsalihha, langsung dikali 10 semua. Sebaliknya kalau anu jae, napa mania untuk berbuat jahat belum dicatat. Nah kerja lalu miaru perbuatan jahat belum dicatat. Maka dia malaikat tajengi jolok, ajak kamah tobai tidak jadi dicatat. Bahkan kalau dia berniat berbuat jahat, besok mau mencuri, tapi sadar tidak jadi, bukan dosa yang dicatat, tapi nalengi apalah cidih sebagai hadiah buat dia karena tidak jadi berbuat kejahatan. Itu diajarkan kepada kami semenjak waktu sanawiyah. Bahkan ibtidaiyah ku ingat sudah diajarkan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup di bagian akhir, itani onro rajana pamasena pung Allah Ta'ala nania papujinna koi di atanna. Ini kisah sebenarnya umat terdahulu, tapi Rasulullah yang ceritakan. Saya lacak di buku hadis, ternyata ada di banyak buku hadis, termasuk Bukhari Muslim. Jadi ini bukan hadis melemah. Kisah apa itu? Orang-orang tuaku sebelum lahir saya, ibu orang tuaku sudah mendengar ceritanya. Orang yang membunuh 100 orang. Ya kan? Itu cerita luar biasa. Engka garek tomado salakde. 99 orang sudah dia bunuh. Karena 99 orang sudah dibunuh. Kemudian muncul kesadaran dalam hatinya. Meloka toba kupung Allah Ta'ala. Dia pergi mencari, didapatlah rahib. Rahib itu pendeta. Kan ini masa lalu. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Loka garek makutana. Tabe guru tak seandainya bahasa tak. Engkau moga lah nak dampung dengan hukum Allah Ta'ala karena saya ini membunuh 99 orang. Kaget itu pendeta, ada gagak, marajalak ada mbok dosamu. Mana kata membunuh 99 orang, dia gagak dampung hukum Allah Ta'ala marajalak ada dosamu. Karena tidak dikasih jalan, nah tok doi pisotan nero pendeta itu. Akhirnya cukup 100. Itu kan kisahnya yang viral itu.
Sudah 100 orang dibunuh, awalnya 99, tapi dia nggak lalang ya. Ini dia cukup 100. Pergi cari lagi, akhirnya yang kena runtuh alim, bukan rahib dalam riwayat, tapi seorang alim Makutane. Diceritakan, saya awalnya 99, kemudian itu rahib ini saya tusuk juga karena tidak kasih kak jalan. Bisakah saya dimaafkan oleh Allah? Bisa. Oh, ada jalan ini. Bagaimana caranya? Lokta ko nasa ngo kampung ikro, iya ko kampung itu mapatumana. Salaiwi kampung bukan poja. Pergi ke sana, beribadah sama mereka. Insya Allah kamu akan dimaafkan oleh Allah. Lokta ni gari ikro. Apa yang terjadi? Takdir berbicara lain. Di jalan dia meninggal dunia. Mate kolalengi, ya kan? Bapak Ibu, masih ingat kisahnya. Karena dia mati, turunlah malaikat Zabaniyah dengan utusannya malaikat Ridwan dari malaikat penghuni sorga. Sama-sama mau pergi menjemput anggotanya. Mapawengangi ye, maka dari malaikat Zabaniyah, anggotaku ye. Desi segaga di Cina, malah orang 100. Dari 100 itu ada pendeta satu, ulama satu, dia bunuh. Ini anggota saya ini. Ini penghulu neraka ini. Maka dia malaikat dari surga, tidak. Ini orang kan mau tobat. Ini kan orang mau tobat ini. Cuma ajal menjemputnya. Jadi ini adalah anggota saya. Tidak ada keputusan. Akhirnya mengadu kepada Allah, namanya juga malaikat. Apa keputusan dari Allah? Begini. Bisa selesai itu masalahnya. Ukur dari kampung yang dia tinggalkan, ya kampung nasalai, dengan kampung yang tidur. Teka kami nama cawe. Ya kau macawe kepada kampung yang dituju, bisa surga. Ya kau macawe kepada kampung yang tinggalkan, bisa neraka. Diukurlah oleh malaikat. Ya malaikat yang ukur, tidak pakai meteran kan. Ternyata mati di tengah. Persis di tengah, mati. Aduh, tidak ada keputusan ini. Mengadulah, ya Allah, ya magai, mati di tengah. Maka ada sebuah Allah Ta'ala pakai. Ita yulunna. Iya ko buat tap penyunyui, lisa suruga. Iya ko buat lengangi, lisa ranaka. Nala deceng. Mari buat tap penyunyui. Ini kepalanya menghadap ke sana. Ada sarah hadis yang saya baca kitabnya ini. Ternyata waktu mau meninggal ini, melo ibu lengang. Tetapi karena rahmat Allah, dia ditarik sehingga dia bawa mopang. Ternyata realita mengatakan dia mati buah mopangi, kepalanya ada di kampung yang dituju. Maka orang ini nanti di hari kemudian kita akan ketemu, dia adalah penghuni surga. Walaupun kebaikannya tidak ada, 99 orang dibunuh, satu adalah seorang rahib pendeta. Apa pelajaran yang kita ambil di sini? Iya rupung Allah Ta'ala, kita jangan di atasnya pun Allah Ta'ala. Kita ini baru melihat orang sedikit berbuat jahat, diseranakair. Jangan dulu. Aja kamang kena ita pun Allah Ta'ala. Karena ita pun Allah Ta'ala kue. Dari orang yang dicap sebagai penghuni surga ini, walaupun dia membunuh 99 orang. Dalam kitab itu dijelaskan, niat dan kesungguhannya. At-tungengenna toba kupuangi. Itu kesungguhannya itu yang dilihat oleh Allah. Sehingga Allah mengampuni semuanya. Dilupakan semua itu kejahatannya. Akan nanti tepung Allah Ta'ala. At-tungengenna. Dengan keikhlasan hatinya untuk matunga toba. Belum sempat dia membalas semua kejahatannya ini. Meninggal dunia. Ia robawa. At-tungengenna nanti tepung Allah Ta'ala. Sehingga ini kepada kita juga. Kata Rasulullah dia itu natama tawi kusuruga nasaba amalakna. Akan na pala nanti tepung Allah Ta'ala. Illa ayyataqabbal dari Allah birahmati, kecuali kapan masih boleh rupung Allah Ta'ala. Pamase itu akan datang kalau dilihat dari kita ini kesungguhan di antaranya. At-tungengetah. Ya. Jadi ini mujahadah itu menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya narumatu laitai kupung Allah Ta'ala. Ternyata kita biar berdosa, yang penting matunga ke toba buat dihina dan pengusaha Allah, dan itu harapan kita semua, amin. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari ceramah pengajian kita malam ini, riwayat dari Sahih Bukhari Muslim, ya sei papujinna pung Allah Ta'ala koidi daripada papujinna indok tak koidi. Bagaimana caranya? Dari amal yang disiapkan oleh Allah dengan pahalanya yang besar, itu bagian dari kasih sayangnya, termasuk pengampunan dosanya.
Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.